update informasi penting di pencairan bantuan sosial. Nah, di sini kita akan membahas apakah PKH, BPNT, dan juga bantuan yang lainnya akan tetap dicairkan di tahun depan, tahun 2024. Nah, karena untuk tahun 2024 tentu saja ada pergantian pemimpin untuk pemerintah pusat beserta juga dipastikan akan ada perubahan-perubahan kebijakan untuk pencairan bantuan sosial. Nah, kira-kira seperti apakah nantinya bantuan sosial di tahun 2024? Apakah bantuan sosial akan tetap dilanjutkan atau tidak? Lalu, apakah jumlah penerimanya akan berubah lebih banyak atau lebih sedikit? Dan apakah jumlah bantuan yang diterima semakin banyak ataupun semakin dikurangi? Nah, di sini kita sudah mendapatkan informasi yang tentu saja resmi dari pihak Kementerian Sosial yang sudah bisa kita rangkumkan untuk teman-teman semua. So, pastikan teman-teman simak video ini sampai habis dan jangan di-skip untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan untuk menghindari kegagalpahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Heru Agustian. Nah oke sobat, pada kesempatan video kali ini kita akan mengupdate informasi penting di pencairan bantuan sosial. Pastikan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan informasi yang update, valid, dan akurat di pencairan bantuan sosial, teman-teman silahkan subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan informasi penting di pencairan bantuan sosial seperti PKH, BPNT, BLT, BST, PIP, lalu hingga di program Kartu Prakerja. Nah, jadi tunggu apa lagi? Yuk buruan subscribe channel ini sekarang juga. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga rezeki teman-teman semakin bertambah, semakin berlimpah, dan semoga selalu dilancarkan dalam segala urusannya. Allahumma amin. Nah, oke sobat, jadi di sini kita akan membahas hal yang sangat penting sekali untuk kedepannya pencairan bantuan sosial di tahun 2024 seperti apa? Karena untuk di tahun 2024 kan ada pergantian pemerintah, dimana jika presiden itu ganti, tentu saja untuk menteri-menterinya pun kemungkinan besar akan digantikan teman-teman. Nah, karena tentu saja menteri itu tugasnya adalah membantu presiden, dan menteri itu ditunjuk langsung oleh presiden. Apabila presidennya tidak menunjuk menteri yang sudah menjabat di tahun sebelumnya agar menjabat lagi di tahun yang selanjutnya, nah maka bisa dipastikan menteri akan berganti, dan termasuk juga untuk menteri sosial teman-teman. Nah, apabila di sini untuk menteri sosial ataupun pimpinan utama dari Kementerian Sosial ini akan berganti, apakah untuk bantuan seperti PKH, BPNT, lalu juga BLT, bantuan non tunai apapun itu, hingga bantuan tambahan, apakah akan tetap disalurkan di tahun 2024? Nah, lalu bagaimanakah untuk kuota penerimanya? Apakah jumlah penerimanya tetap sama atau dikurangi? Lalu bagaimanakah dengan nominal uang bantuan yang diterima? Apakah ditambah atau dikurangi? Nah, di sini kita sudah mendapatkan informasi terbarunya ya teman-teman, dan ini adalah hasil rapat dari Kementerian Sosial bersama DPR Republik Indonesia yang sudah menetapkan anggaran-anggaran di bantuan sosial. Nah, seperti apakah untuk detail-detail anggarannya? Nah, oke, jadi langsung saja kita akan tunjukkan informasinya secara detail seperti berikut ini teman-teman. Di sini untuk headline-nya seperti berikut ini teman-teman. Raih berbagai capaian, DPR setujui usulan kenaikan anggaran Kementerian Sosial sebesar 2,7 triliun. Nah, jadi di sini ada kebijakan baru di mana ada anggaran yang diberikan lebih. Nah, apabila anggarannya itu lebih, maka bisa dipastikan ada kebijakan baru yang akan dituangkan. Oke, kita akan lihat kebijakan seperti apa nih teman-teman yang akan diluncurkan di tahun 2024 nanti. Nah, oke, jadi di sini untuk Komisi 8 DPR Republik Indonesia menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2024 yang diajukan Kementerian Sosial. Dukungan wakil rakyat tidak lepas dari berbagai upaya nyata pengentasan kemiskinan dan masalah sosial lainnya melalui program unggulan dan respon cepat. Menteri Sosial Ibu Tri Risma hari ini mengapresiasi dukungan Komisi 8 DPR Republik Indonesia. Oke, langsung saja teman-teman kita masuk ke dalam poin pentingnya. Nah, jadi
Di lain pihak, Komisi 8 cukup menyayangkan penurunan anggaran Kementerian Sosial di tahun 2024 menjadi 79 triliun sekian. Nah, ini terjadi pengurangan senilai 220 miliar, teman-teman, dibandingkan pagu anggaran 2023 senilai 70 triliun sekian ini. Nah, anggota legislatif memastikan program-program Kementerian Sosial banyak memberikan dampak signifikan bagi penerima manfaat. Nah, oleh karena itu, DPR menyetujui usulan penambahan anggaran senilai 2,7 triliun sekian ini yang mencakup biaya salur penambahan. Nah, ada bantuan yang ditambah nih, teman-teman. Seperti RST sebanyak 9.100 rumah, lalu honor pendamping PKH untuk 3 bulan, lalu juga ada penambahan 20.000 keluarga penerima manfaat PENA, Pahlawan Ekonomi Nusantara, yang berbentuk bantuan modal kerja, teman-teman. Lalu juga ada asuransi kesehatan bagi pendamping sosial, lalu penambahan anggaran YAPI ya, atensi yatim piatu, dan permakanan. Nah, jadi di sini sudah sangat jelas sekali ada penambahan kuota penerima bantuan sosial ataupun penambahan daftar penerima bantuan sosial. Nah, jadi dari informasi resmi ini bisa kita simpulkan untuk penerimaan bantuan PKH, BPNT yang sudah berjalan lama ya, teman-teman, sebagai bantuan reguler, bantuan unggulan dari Kementerian Sosial. Nah, ini bisa dipastikan akan tetap berlanjut. Dan untuk nominal bantuan yang diterima kemungkinan besarnya tetap masih sama. Ini masih kemungkinan besar ya, teman-teman. Karena di sini ada anggaran yang tambahan 2,7 triliun ini kan sudah untuk anggaran penambahan kuota seperti bantuan PENA, Pahlawan Ekonomi Nusantara, lalu di sini ada lagi untuk RST ya, Rumah Sejahtera Terpadu, ada penambahan anggaran, lalu asuransi kesehatan bagi pendamping sosial, dan anggaran penambahan YAPI beserta permakanan. Nah, karena anggaran tambahan ini masuk ke kuota ataupun menambahkan daftar penerima untuk bantuan lain selain PKH dan BPNT. Jadi kemungkinan besarnya untuk bantuan PKH dan BPNT tetap dilanjut dengan nominal yang sama. Ini masih untuk informasi sementara ya, teman-teman, dan pastinya apabila nanti ada informasi yang update pasti akan kita share lagi di channel ini. So, pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Nah, jadi sampai sini kita sudah bisa menggarisbawahi ya, mengambil kesimpulan bahwa ada kebijakan baru untuk anggaran bantuan sosial di tahun 2024. Di mana ada bantuan yang dipastikan tetap berlanjut, bahkan ada bantuan-bantuan yang saya sebutkan tadi itu ditambah untuk daftar peserta yang menerimanya. Dan bagi teman-teman yang ingin mendaftarkan bantuan sosial, ini bisa ya minta usulkan di tingkat desa. Kita bisa mengusulkan diri kita untuk mendapatkan bantuan sosial. Teman-teman bisa laporkan ke pemerintah desa, karena hal ini pun sudah ada aturannya dalam aturan Kementerian Sosial. Karena memang harus ada data yang diupdate ya untuk daftar penerima bantuan sosial. Jadi dievaluasi apakah KPM yang mendapatkan bantuan sosial ini masih tetap layak ataupun tidak. Lalu pengisian kuota daftar penerima bantuan sosial. Apabila ada KPM yang dianggap tidak layak lagi menerima bantuan sosial, maka akan digantikan dengan KPM keluarga penerima manfaat yang baru. Nah, maka dari itu teman-teman bisa mengusulkan dirinya minta bantuan ya pihak pemerintah desa untuk mengusulkan namanya sebagai penerima bantuan sosial, atau teman-teman bisa gunakan cara daftar online ya untuk mendapatkan bantuan sosial yang ada di DTKS. Video tutorial cara mendaftarkan bantuan ini dia. Videonya sudah kita upload, linknya kita sudah masukkan dalam kolom deskripsi. Nah, oke sobat, sekian informasi dari saya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi yang update di pencairan bantuan sosial. Saya Heru Agustian, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam kesempatan video selanjutnya.